Selamat datang di Basic Java Tutorial yang ke-10. Sekarang kita akan bahas mengenai objek, kemudian kita akan bikin satu kelas lagi mengenai composition. Saya mau create beberapa objek dari kelas lesson 2 dan beberapa objek dari kelas lesson 3. Okay. Lesson 2, objek 1, ya, lesson 2. Ini adalah declare, kemudian kita sekarang instantiate atau initialize dengan memanggil salah satu constructor yang ada. Jadi kita mesti tahu ini, lihat constructornya. Ini ada overloading constructor, berarti ada lebih dari satu constructor, 1, 2, 3, 4. Kita boleh pilih, objek ini boleh milih mau constructor yang mana. Oke. Mau ambil yang agak singkat biar cepat, string name dan string city. Oke. Argumennya name Andi Mulyono, kemudian city-nya Jakarta. Oke, saya mau create, saya copy aja ya biar mungkin 3. Bisa kita copy, paste, ya. Dia kasih error, kenapa? Karena identifiernya sama, nggak boleh. Jadi nama objek ini, identifier dari objek ini nggak boleh ada yang sama. 2, lihat langsung errornya hilang. 3, perihal dalamnya, maksudnya argumennya mau sama nggak sama, compiler nggak peduli. Oke, kita misalnya ini Eko Widodo dari kota Surabaya, kemudian Dewi Santika dari kota Bogor ya, di kota Bandung ya, mana aja, Santika Bogor Bandung. Oke. Lalu saya mau create juga objek dari lesson 3, di mana lesson 3, kelas lesson 3 itu adalah pelanggan. Dia subclass dari lesson 2, tapi dia ada penambahan khusus yaitu dia saldo hutang. Oke. Kita bilang objek 4 aja, objek 4. Ini lesson 3. Kita juga harus lihat ada constructor apa di lesson 3. Lesson 3 cuma, kelas lesson 3 cuma ada satu constructor yang minta 3 parameter, name, city, dan balance. Maka kita harus memenuhi. Kalau kita nggak mau memenuhi itu, ya kita harus bikinin constructor lain. Seperti yang di lesson 2 ada beberapa pilihan constructor. Oke, kalau constructornya cuma satu, giliran kita invoke objeknya, giliran kita instantiate objeknya, ya harus dipakai sesuai dengan constructor itu keharusan. Baik, namanya Doni Wicaksono, ya nggak apa-apa lah, salah dikit nama nggak masalah. Ini argumen, ini kotanya Jakarta, kemudian diminta ada saldo hutang 600.000. Oke. Mau create satu lagi boleh, lesson 3 obj 5 sama dengan new lesson 3 Linda Sanuri. Oke, ada di Bekasi, ada saldo hutang 200.000 sama kalau banget. Oke, kita ada 5 objek dengan nama objek 1, 2, 3, 4, 5 dari 2 kelas yang berbeda, kelas lesson 2 dan kelas lesson 3, di mana kelas lesson 3 saya mengulang-ulang ini berkali-kali, di mana kelas lesson 3 adalah subclass dari lesson 2. Berarti objeknya kelas lesson 3 bisa inherit semua state dan behavior yang ada di kelas lesson 2. Alright. Kita loncat ke sini, kita mau bikin kelas baru. Tujuannya saya ingin memperlihatkan composition. Compositionnya sederhana dulu, ini mengenai ucapan terima kasih. Kita mau kirim surat atau message ucapan terima kasih kepada para relasi, baik relasi kontak maupun relasi pelanggan. Right? Jadi ini kelas ini kita bikin tanpa field, tanpa method, sementara cuma hanya ada satu constructor dulu. Okay. Public tentunya. Nama constructor harus sama dengan nama kelas. Oke. Constructor ini
Nah, ini yang namanya composition. Constructor ini akan kita beri parameter, tapi parameternya adalah objek. Objek dari type class lesson 2. Objek dari type class lesson 2. Ya. Bisa parameter, bisa objek, bisa juga data, bisa apa aja. Print aja satu. Oke. Out print F, kita pakai print format, misalnya di sini kepada yang terhormat SDR saudara-saudari. Oke, percentage S kita akan taruh di situ namanya, di kota percentage S, di situ kotanya akan kita taruh, kemudian ucapan terima kasih. Oke, kita mau pakai \n supaya new line. Kita kasih argumennya. Nah, sekarang perhatikan OB ini, oke, variable ini dia berbentuk objek kan, objek dari kelas lesson 2. OB titik, kalau mau manggil metode harus pakai nama objeknya, identifier objeknya, mau titik, sama kayak kita di main class tadi ya. Nah, perhatikan, kalau ini saya turunin dikit, karena dia objek dari kelas lesson 2, maka dia akan memanggil semua metode yang ada di lesson 2. Alright, kita akan get name, karena kita mau taruh get name di percentage S yang di sini. Kemudian kita akan OB titik, harus diawali dengan nama objeknya, get cd. Selesai. Ini satu kelas singkat seperti ini, dan nanti panggil kelas ini kan kita lihat. Alright, sekarang kita panggil lesson 4. Oke, namanya MSC1, message 1 maksudnya. New lesson 4. Constructornya constructor lesson 4 cuma ada satu constructor dan mengharuskan satu parameter, di mana parameternya itu adalah objek dari kelas lesson 2. Berarti yang bisa kita jadikan argumen di sini adalah objek ini. Coba kita lihat. OBJ 1. Ini argumennya. Kita run. Ya. Kepada yang terhormat saudara-saudari Andi Mulyono di Kota Jakarta, terima kasih. Kenapa demikian? Karena parameter yang diminta adalah objek, nama objek. Kalau kita misalnya kasih OBJ2, betul akan keluar. Sama. Kepada yang terhormat saudara-saudari Eko Widodo di Kota Surabaya. Nah, ini namanya composition. Kenapa? Saya tidak perlu mengulang lagi menulis di sini Eko Widodo Surabaya Andi, tidak usah. Saya hanya gunakan objek dan semua data yang terkait dengan objek ini akan ikut. Bisa ikut, bisa kita sertakan di sini dengan sendirinya. Oke, keadaan ini namanya composition. Bagaimana dengan lesson 3? Padahal objek type yang kita sebutkan di sini adalah type lesson 2, type class lesson 2. Karena class lesson 3 adalah inherit atau subclass dari lesson 2, maka objeknya bisa kita pakai di sini. Boleh, karena dia subclass. Coba kita bilang OBJ 4. OBJ 4 ini objek dari lesson 3. Tapi karena kelas lesson 3 inherit dari lesson 2, bisa kepada yang terhormat saudara-saudari Doni Wicaksono di Kota Jakarta, terima kasih. Oke. Nah, saya akan tunjukkan satu program kecil mengenai list sama for loop, enhance for loop, tapi kita nggak mau bahas list array, maksudnya kita nggak mau bahas array, nggak mau bahas for loop di sini. Fokus kita adalah di objek dan di composition, alright? Oke, ini kita hapus dulu satu ini, kemudian perhatikan ini. Lesson 2 list tinggalan lesson 2 list, saya create array type-nya lesson 2 dan saya mau tulis semua nama objek 1, objek 2, kemudian sebentar saya mau nyalain lampu, ini udah sore. Oke, lampunya udah nyala.
objek 2, kemudian obj 3, obj 4, obj 5, semicolon. Perhatikan type-nya lesson 2, tapi di dalam list yang di dalam array yang type lesson 2 ini, di dalamnya ada 2 objek dari lesson 3. Bisa, karena ini inherit ya. Pokoknya kalau inherit dia bisa ikut terus. Oke, saya create sekarang for enhance for loop lesson 2 obj list, kemudian maaf ini saya salah kurung, obj list lesson 4 ya, any object sama dengan new constructor lesson 4. Perhatikan yang ini, constructor lesson 4 minta apa? Minta satu parameter berupa objek dari type class lesson 2. Alright. Berarti yang bisa kita masukkan ke sini semua ini 1, 2, 3 dari lesson 2, 4, 5 karena dari lesson 3, di mana lesson 3 adalah subclass dari lesson 2. Oke, kita taruh di sini obj. Oke. obj ya, ini enhance for loop, nanti ada di tutorial-tutorial yang akan datang kita nanti bahas ini. Sekarang ikuti aja hasilnya. Pembahasan fokus kita adalah objek dan composition. Alright, nah ada 5 objek keluar ini. Kepada yang terhormat saudara-saudari Andi Mulyono di Jakarta, di kota Jakarta, terima kasih. Eko Widodo di kota Surabaya, terima kasih. Dewi Santika di kota Bandung, terima kasih. Doni Wicaksono di kota Jakarta, terima kasih. Linda Sanuri di kota Bekasi, terima kasih. Tanpa saya harus mengulang, ini namanya reusable. Repeat dengan reusable itu beda ya. Ini reusable, bagaimana objek itu di Java sangat powerful dan kita bisa create macam-macam, kita bisa program macam-macam dengan itu. Baik, yang penting dari tutorial 1 sampai tutorial 10 ini adalah memahami mekanik daripada object oriented programming. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.